Shalom, jemaat Galunggung yang terkasih. Tidak terasa hampir 2 tahun ini kita telah berjalan bersama mengarungi badai pandemi COVID yang begitu merisaukan. Ketakutan bahkan ancaman kematian akibat virus corona hampir saja melemahkan dan menghancurkan kita. Pada titik ini harus diakui bahwa banyak anak Tuhan yang terpuruk sebagai imbas dari pandemi, bahkan juga akibat pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit jemaat yang masih merasa nyaman tetap berada di rumah mengikuti kebaktian secara online, dan masih ada yang larut dalam kekalutan dan kecemasan yang agak berkepanjangan. Pada titik ini harus diakui dengan jujur saudara-saudara bahwa pandemi ini telah membawa dampak besar juga kepada keberimanan orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, saudara, berkat doa-doa kita, berkat dari kerja keras pemerintah, berkat ketaatan kita terhadap protokol kesehatan, saat ini kita patut bergembira karena angka yang terinfeksi COVID-19 makin menurun. Masyarakat yang telah divaksin sudah hampir menembus angka 150 juta orang. Roda ekonomi mulai berputar, pengusaha mulai kembali membuka usahanya, karyawan mulai kembali bekerja, anak-anak mulai kembali sekolah dan berkuliah secara tatap muka. Yang lebih menggembirakan, saudara, suasana peribadahan di beberapa gereja termasuk gereja kita terasa begitu semangat dan seolah mendapat gairah hidup kembali. Saking bersemangatnya dan begitu antusias jemaat menghadiri kebaktian, sampai-sampai ada yang lupa untuk mendaftar sebagai bukti bahwa dia wajib mengikuti PPKM. Tentu kita menyadari bahwa semua ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Di sisi lain kita bersyukur karena pemerintah sudah mengizinkan kebaktian secara onsite, sambil kita mendukung warga jemaat agar tidak takut berlebihan. Karena ini juga adalah himbauan dari pemerintah, khusus Pak Jokowi, agar warga masyarakat jangan takut berlebihan, apalagi kita sebagai orang-orang beriman. Kini sebagai gembala jemaat saya tetap menghimbau agar jemaat tetap waspada, taat protokol kesehatan, dan jangan euforia berlebihan. Bahkan dengan pertimbangan kesehatan, saya masih meminta kepada jemaat yang lanjut usia, anak-anak di bawah 12 tahun, dan mereka yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit tertentu, sebaiknya tetap mengikuti kebaktian secara online di rumah masing-masing. Sedikit gambaran, saudara-saudara, setelah saya bersama majelis dan rohaniwan bidang peribadahan mengikuti dengan serius kebaktian onsite yang berjalan hampir 2 bulan, begitu antusiasnya jemaat, maka bidang peribadahan memutuskan bahwa kebaktian onsite tetap dilanjutkan meski kebaktian online pun tetap ada. Khusus kebaktian onsite mulai minggu depan, saya ulang sekali lagi, khusus kebaktian onsite mulai minggu depan, tepatnya awal Oktober, jemaat dapat hadir dengan mengisi form yang disediakan gereja. Bisa mengambil form atau dapat meminta petugas untuk mengisi. Tujuannya apa? Agar jemaat dapat memilih mau mengikuti kebaktian umum pertama jam 7 sampai jam 8 pagi atau mau mengikuti kebaktian umum 2 jam 9 sampai jam 10, hanya satu jam. Nah, tujuan pembagian 2 kali kebaktian ini agar menolong jemaat dapat lebih fleksibel mengatur waktu, itu pertama. Tapi yang kedua, jemaat lebih rileks beribadah, dan juga tentu dengan pertimbangan tertentu karena ada beberapa jemaat yang masih belum berani bertemu dengan banyak orang dalam jumlah yang cukup banyak di sebuah ruang tertutup. Majelis memutuskan bahwa jumlah yang diharapkan hadir dalam setiap kebaktian umum minimal 30 orang dan maksimal 40 orang, masih sesuai dengan aturan PPKM. Saya berharap dengan pola seperti ini, nantinya jemaat tidak perlu lagi mendaftar, tapi dia datang hadir sesuai dengan pengisian form sejak awal.
Saya berharap saudara jemaat dapat merespon dan membantu bidang peribadahan dalam hal ini, sehingga pengaturan kehadiran jemaat, waktu kebaktian, para pelayanan mimbar, dan terutama kita dapat sungguh-sungguh memenuhi kuota sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kebaktian dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, jemaat yang saya kasihi, saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa haru dan terima kasih pada seluruh pelayan yang selama ini gagah berani melayani sehingga kebaktian dapat berjalan dengan lancar. Jemaat-jemaat yang mengikuti kebaktian secara online pun dapat mengikuti persekutuan di dalam Tuhan. Juga seluruh jemaat saya berterima kasih karena kita begitu sabar mengikuti aturan pemerintah. Kita begitu tertib, tidak meninggalkan gereja Tuhan, tetap rajin setia beribadah, menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh majelis jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita dengan kuasa-Nya mengenyahkan virus corona ini dari muka bumi. Jika pada akhirnya pandemi ini berubah menjadi endemi, maka kita dituntut sebagai jemaat, saudara dan saya dituntut untuk mau hidup sehat, tidak takut berlebihan menghadapi virus, karena dia selalu akan ada di sekitar kita. Kita beraktivitas seperti semula. Dan kalau sampai pada saat tertentu pemerintah mengatakan bahwa kita sudah terbebas dari virus corona, maka kita akan kembali hidup seperti sedia kala. Akhirnya biarlah Tuhan menganugerahkan sukacita dan kesehatan kepada saudara-saudara. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat mengiring Tuhan. Segala berkat dari tempat yang maha tinggi dicurahkan bagi saudara sekalian. Deo gratias, syukur pada Allah.